Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Bertemu kembali di channel YouTube Lintas Pena. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Budaya Melayu Riau di kelas 11. Materinya adalah tunjuk ajar jati diri dalam pergaulan masyarakat Melayu. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Malam hari pasang pelita, apinya marak menerangi halaman. Orang berbudi membalas jasa, seumur hidup jadi kenangan. Malam hari memasang lentera, di dalam bilik terasa panas. Orang berbudi hidup sejahtera, berbuat baik hatinya ikhlas. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita bahas di materi ini. Ya, ada pengertian jati diri Melayu, orang patut. Nah, jati diri Melayu itu ada 3 aspek, yaitu agama Islam, resam Melayu, dan bahasa Melayu. Kita masuk ke pengertian. Identitas adalah nilai-nilai luhur yang melekat dan mendarah daging dalam diri seseorang, suatu kaum, atau suatu bangsa. Yang kedua adalah jati diri Melayu. Ditandai dalam 3 aspek dasar yang menjadi pengekal kemelayuannya, yaitu agama Islam, resam Melayu, dan bahasa Melayu. Yang pertama, agama Islam. Identitas orang Melayu sering diasosiasikan dengan Islam. Menjadi Melayu berarti menjadi Islam. Meninggalkan Islam berarti keluar dari kemelayuan. Tingkat perdebatkan kehidupan orang Melayu dengan Islam dalam tunjuk ajar Melayu. Apa tanda Melayu jati bersama Islam hidup dan mati? Apa tanda Melayu jati Islam melekat di dalam hati? Apa tanda Melayu jati dengan Islam ia bersebati? Apa tanda Melayu bertuah memeluk Islam tiada menyalah? Yang kedua, resam Melayu. Secara umum, konsep adat dikenal dengan 3 tingkatan, yaitu adat yang sebenarnya adat, adat yang diadatkan, dan adat yang teradatkan. Adat yang sebenarnya adat yaitu adalah adat yang asli dalam bentuk hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dapat diubah oleh akal, pikiran, dan hawa nafsu manusia. Kemudian adat yang diadatkan yaitu hukum, norma, atau adat buah pikiran leluhur manusia yang piawai, yang kemudian berperanan untuk mengatur lalu lintas pergaulan kehidupan manusia. Kemudian adat yang teradatkan, yaitu aturan budi pekerti sehingga membuat penampilan manusia yang berbudi bahasa. Adat ini merupakan konsensus bersama yang dirasakan sebagai pedoman untuk menentukan sikap dan tindakan dalam menghadapi setiap peristiwa dan masalah-masalah yang dihadapi. Yang berikutnya adalah adat istiadat, yaitu adat tradisi dengan segala ragam karena pelaksanaan serta peralatannya. Yang ketiga, bahasa Melayu. Hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi bahasa. Gurindam 12, karya Raja Ali Haji. Dalam penggunaan bahasa Melayu terdapat 4 derajat yang selalu menjadi tolak ukur dalam adab berbahasa. 1. Bahasa mendaki. Digunakan untuk bertutur sapa terhadap orang tua yang harus dihormati dan disegani. Kedua, bahasa mendatar. Digunakan untuk berkomunikasi terhadap teman sebaya. Diperbolehkan bebas memakai kata-kata dan gaya. Yang ketiga, bahasa melereng. Adab berbicara dengan orang semenda. Tidak diperbolehkan berbicara secara bebas atau langsung. Orang semenda dalam masyarakat adat di samping dipanggil dengan gelar, juga dipakai gaya berkias atau kata perlambangan. Yang keempat, bahasa menurun. Digunakan untuk berkomunikasi dengan kanak-kanak atau kepada yang usianya lebih muda. Tindakan kebahasaan yang dikatakan santun meliputi 1. Bercakap. Adat bercakap mengandung adat. 2. Berbual. Adat berbual mengandung akal. Ketiga, berbicara. Adat berbicara berkira-kira. 4. Berbisik. Adat berbisik berbaik-baik. 5. Berujar. Adat berujar bertunjuk ajar.
6. Bertutur. Adat bertutur menuruti alur. 7. Berbincang. Adat berbincang menuruti undang. Yang ketiga, orang patut adalah orang yang mempunyai pengetahuan berpikir, ide, dan kemampuan berbuat dalam bidang yang dipakainya sehingga mempunyai suatu makna dalam kehidupan bermasyarakat. Orang patut biasanya berasal dari berbagai bidang seperti berikut. 1. Raja dan kaum bangsawan. 2. Pemimpin adat dan nenek mama. 3. Pemimpin ritual upacara dan pelaku-pelaku budaya. 4. Kaum agamawan. 5. Kaum cerdik pandai. Sampailah kita di penutup tunjuk ajar Melayu. Apalah tanda orang berbudi, tahu memelihara budi pekerti, tahu hidup berputih hati, tahu kepada kebodohan diri, tahu harta membawa bala, tahu pangkat membawa mudarat, tahu puji membawa keji, tahu sayang membawa malang, tahu kasih membawa selisih. Apa tanda orang berbangsa? Tahu menjaga budi bahasa, tahu hidup bertenggang rasa, tahu memandang bijak merasa, tahu beramal berbuat jasa, tahu bergaul sama sebangsa, tahu bercakap tak sia-sia, tahu bekerja tidak menyiksa, tahu melangkah tidak binasa. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat dan membantu untuk memahami materi ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.